masih bersama saya lagi pada diskusi kita yang kedua. Ya, sebenarnya bagusnya ini diskusi ya. Jadi silakan buat antum-antum yang pengen nanya atau mungkin ada masukan buat saya, tulis di kolom komentar di bawah. Ya nak. Nah, kalau kemarin kita berbicara tentang Lawa, atau katakanlah sebelum Pontianak, atau Pontianak sebelum dia bernama Pontianak, keadaannya, situasinya seperti apa. Secara gamblang saya tidak mampu menggambarkan sejelas-jelasnya karena memang tidak ada informasi yang mengikat itu gitu, sebagai informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan diceritakan kembali. Nah, kemudian kita berbicara tentang figur seorang Syarif Abdurrahman. Syarif Abdurrahman ini merupakan putra dari ulama terkenal yang datang langsung dari Hadramaut ke Nusantara. Jadi tidak langsung berada di Pontianak, bahkan tidak pernah di Pontianak. Habib Hussein bin Ahmad Al-Qadri. Beliau dari Hadramaut sampai ke Aceh, kemudian ke Semarang, lalu ke Keramat Luar Batang, balik lagi ke Semarang, lalu diminta untuk menjadi guru agama sebagai ulama besar di Matan atau Kerajaan Matan Tanjung Pura, tepatnya sekarang di Ketapang. Mengalami berbagai macam dinamika kehidupan di sana, beliau memiliki 3 orang istri, Nyai Tua, Nyai Tengah, dan Nyai Bungsu, dan beberapa orang putra dan putri, tapi yang paling terkenal itu 2 orang. Pertama Syarif Abdurrahman, yang kemudian menjadi Sultan Pontianak, dan Syarif Abu Bakar, yang kemudian dikenal sebagai salah satu ulama yang ternama pada masanya. Syarif Abdurrahman ini lahir di Ketapang, sampai dengan usia 15 atau 16 tahun tetap berada di sana, sehingga masa kecilnya dia habiskan untuk berinteraksi baik dalam pola kebudayaan, adat istiadat, bahasa, akan sangat banyak mempengaruhi pribadi Syarif Abdurrahman ini dengan behavior yang ada di Kabupaten Ketapang sekarang atau di Matan Tanjung Pura dulu. Beliau lebih banyak secara privat beliau diajarkan oleh bapaknya langsung, Habib Hussein bin Ahmad Al-Qadri ini, untuk memahami kandungan isi Al-Quran selain hanya untuk memahami kandungan isi Al-Quran selain menghafalnya, kemudian ditekankan untuk menghafal banyak hadis. Kita kenal figur Syarif Abdurrahman ini sebagai ulama juga di kemudian hari, dengan hafalan hadis yang luar biasa dan penguasaan terhadap kitab suci Al-Quran yang juga mumpuni pada zamannya. Lalu beliau juga ikut serta dalam kegiatan dagang yang menjadi aktivitas di Matan Tanjung Pura. Pada masa itu Matan Tanjung Pura, kemudian ada Sukadana, kemudian Simpang, itu boleh dikatakan sebagai bandar yang besar, yang hidup perdagangan di sana cukup membuat orang-orang masyarakat Matan Tanjung Pura mapan pada zaman itu. Dan ini juga mendidik Syarif Abdurrahman untuk menjadi seorang saudagar di usia yang belia. Beliau sudah ikut paman-pamannya, keluarga besarnya yang berada di Matan Tanjung Pura itu berdagang dengan menggunakan jalur perairan atau laut dengan kapal-kapal besar, muhibah ke sana kemari untuk misi dagang. Kemudian beliau hijrah, Syarif Abdurrahman hijrah, ikut abahnya hijrah untuk ikut abahnya menjadi mufti di Kerajaan Mempawah yang dibina atau dipimpin oleh Opu Daeng Manambon. Di Mempawah, tugas dan fungsi Habib Hussein ini selain sebagai guru besar agama juga
menetapkan hukum-hukum syariah atau hukum-hukum syara di kerajaan Mempawah atau kerajaan Amantubillah Mempawah. Syarif Abdurrahman di masa ini itu bukan ya bagaimana anak bujang, bagaimana remaja yang tidak betah untuk berdiam diri di satu tempat gitu. Gelora hidup dia untuk menjadi seorang saudagar juga, seperti bagaimana selama 16 tahun kehidupannya di Ketapang dia mempelajari itu membuat beliau terpancing untuk melakukan penjelajahan di banyak lautan, sekaligus juga menuntut ilmu di tempat-tempat lain, menambah khazanah-khazanah pengetahuan dan pundi-pundi kekayaan. Karena di masa mudanya figur Syarif Abdurrahman ini sudah kaya raya pada masanya. Cuman beliau sebelum merantau itu dinikahkan terlebih dahulu dengan putri dari Opu Daeng Menambon ini atau Raja Mempawah ini, Utin Chandramidi, istri pertama Syarif Abdurrahman. Dari pernikahan ini beliau memperoleh banyak keturunan juga, baik laki maupun perempuan, tapi yang lebih dikenal adalah Syarif Kasim yang di kemudian hari dikenal sebagai Sultan Pontianak yang kedua. Lanjut, Syarif Abdurrahman muda kemudian melakukan perjalanan-perjalanan panjang bertahun-tahun, meninggalkan keluarga, abahnya, istri, seluruh keluarga besarnya untuk mengarungi lautan, baik di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia. Beliau dikenal pernah menjejakkan armadanya ke perairan Hindia, kemudian ke Perancis, lalu tentunya kembali ke kampung halaman abahnya, bapaknya, yaitu di Semenanjung Arab atau tepatnya di Hadramaut. Di dalam perjalanan ini beliau tentu memiliki banyak view, banyak pemandangan dan pengalaman di dalam perjalanan panjang itu, termasuk juga yang akhirnya mengajak hati nurani beliau untuk menjadi salah seorang pejuang juga di tengah lautan. Nah, di dalam catatan-catatan yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan baik Prancis, Inggris maupun Belanda, Syarif Abdurrahman ini dikenal sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap kebangkrutan kongsi-kongsi dagang milik kolonial, baik itu Belanda, Inggris maupun Prancis. Di dalam catatan masing-masing kerajaan kolonial itu, Syarif Abdurrahman ini diceritakan sering memerangi armada kapal dagang. Kapal dagang, kata mereka. Yang kita, orang-orang Indonesia, lebih mengenal itu sebagai penjajahan. Nah, kapal dagang itu oleh Syarif Abdurrahman ditenggelamkan di tengah lautan, diperangi di tengah lautan. Dan yang paling bersejarah adalah dihancurkannya armada kapal milik kerajaan Prancis yang terkenal memiliki keamanan pada masa itu yang luar biasa, tetapi dapat ditaklukkan oleh Syarif Abdurrahman di perairan Laut Cina Selatan atau tidak jauh dari perairan di Banjarmasin atau di kerajaan Pasir, sekarang Kabupaten Penajam Pasir Utara. Di dalam perjalanan perdagangan, kemudian perjuangan itu, selain belajar, beliau juga menyinggahi beberapa negeri. Yang paling mudah dikenang adalah karena ada catatannya di Panembahan Batu atau Sultan Sulaiman Banjar atau Sultan Adam Banjar, bahwa beliau itu dinikahkan dengan salah seorang putri sultan yang bernama Syahrubanon atau Syahrubanon atau Utin Kasmiri. Nah, pernikahan ini tidak semudah
pernikahan beliau sebelumnya karena sepak terjang Syarif Abdurrahman yang dijadikan musuh bersama atau common enemy-nya kerajaan-kerajaan kolonial ini memaksa beliau harus meninggalkan keluarganya juga di Banjar atau di Pasir, kembali ke Pontianak, meninggalkan keluarga besarnya, keluarga barunya di Banjar untuk kembali ke Mempawah. Atas permintaan Panembahan Batu atau Sultan Adam, Sultan Syarif Abdurrahman, atas permintaan Panembahan Batu atau Sultan Adam, Syarif Abdurrahman diminta oleh beliau untuk meninggalkan Banjar, tapi bukan diusir maksudnya. Tujuan Panembahan Batu meminta Syarif Abdurrahman supaya meninggalkan Banjar adalah karena ada surat dari kerajaan Inggris yang ditujukan kepada Raja Banjar, di mana mereka sedang mencari dan mau menemukan, menangkap atau memproses hukum berdasarkan hukum mereka orang yang bernama Syarif Abdurrahman ini, yang diketahui berada di perairan Banjar. Dengan alasan itu, dengan sebab latar belakang itu tadi, akhirnya Panembahan Batu meminta Syarif Abdurrahman untuk meninggalkan Banjar dan boleh kembali lagi setelah keadaan dianggap bisa dikatakan aman untuk keselamatan beliau, istri dan anak-anaknya, keluarga barunya di Banjar. Syarif Abdurrahman menerima pendapat kakak iparnya ini, permintaan kakak iparnya ini, kemudian meninggalkan kerajaan Banjar untuk bertolak kembali ke Mempawah. Di Mempawah didapati informasi bahwa abahnya Habib Hussein bin Ahmad Al-Ghadri rupanya sudah meninggal dunia. Dari sini beliau disarankan oleh saudara-saudara kandungnya untuk tidak menetap di Mempawah dan disarankan oleh armadanya sendiri. Dari Banjar sampai ke Mempawah itu beliau tidak hanya membawa keluarga, tetapi juga armada yang terdiri dari banyak pandai lautan. Disarankan untuk membuka atau mencari kawasan baru untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Maka diputuskan oleh Syarif Abdurrahman ini, dia akan mencari tempat tinggal yang baru untuk tidak tinggal di Mempawah tetapi tidak jauh dari makam abahnya, supaya bisa tetap berziarah setiap tahunnya dan masih bisa untuk mengunjungi ibundanya yang masih hidup pada masa itu. Singkat cerita, dipilihlah delta pertigaan Sungai Kapuas ini yang pada masa itu dikenal dengan sebutan Kuala Landak. Seperti yang pernah saya ceritakan pada bagian pertama, bahwa Kuala Landak ini bukan tempat yang kosong, bukan tempat yang seperti semak belukar, hutan rimba yang tidak ada kehidupan, tetapi sudah ada penduduk-penduduk yang bermukim di sini. Hanya di dalam catatan Nicholas Klug menyebutkan bahwa mereka ini merupakan seperti lanun atau seperti bajak laut yang sering mengganggu perairan Kapuas dan Landak. Lalu pada 23 Oktober, selama 4-5 hari kemudiannya, terjadilah upaya penaklukan, usaha-usaha penaklukan yang dilakukan oleh Syarif Abdurrahman untuk membuat orang-orang yang bermukim di sini akhirnya menyatakan menyerah kepada beliau. Tidak disebutkan adanya korban di dalam catatan Klug itu. Yang jelas setelah penaklukan tersebut, mereka ini justru menjadi kaula yang pertama, justru menjadi pengikut Syarif Abdurrahman di masa awal dipilihnya Kuala Landak ini untuk sebagai tempat bermukim Syarif Abdurrahman dan keluarga besarnya. Kemudian setelah melakukan land clearing, beliau lebih memilih delta pertigaan atau kepala pulau
katakanlah seperti itu ya, kepala pulau, posisi Masjid Jami sekarang untuk mendirikan Masjid Jami yang beliau cita-citakan. Beliau akan menjadi penerus abahnya, menjadi ulama yang mengajarkan dan menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam sebagaimana pakem abahnya selama sejak dari Hadramaut merantau ke Nusantara ini. Jadi beliau meninggalkan berproses di lautan untuk menjadi seorang ulama dan membina keluarga besarnya dan umatnya pada saat itu, pengikut-pengikutnya pada saat itu, untuk lebih memahami Islam secara baik dan benar, atau Islam secara kafah. Didirikanlah Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman ini yang mulai difungsikan antara 5 atau tanggal 6 Januari 1772 Masehi. Nah, sampai dengan berdirinya masjid atau diaktifkannya Masjid Jami ini, pakem beliau adalah pakem abahnya, menjadi seorang ulama, menjadi seorang pendakwah, tidak lagi melakukan muhibah di tengah lautan, perdagangan dan lain sebagainya, meninggalkan itu semua untuk lebih fokus menjadi seorang pendakwah yang mengajarkan ajaran-ajaran syariat Islam. Nah, selama beberapa tahun setelah berdirinya Masjid Jami ini, orang-orang yang menjadi kaula atau menjadi umatnya atau yang menjadi jamaahnya Syarif Abdurrahman di sekitaran Kuala Landa ini lebih menginginkan atau meminta kepada Syarif Abdurrahman jangan hanya menjadi seorang figur ulama, jangan hanya menjadi seorang imam, tetapi mereka meminta kepada Syarif Abdurrahman ini supaya mau menjadi seorang raja gitu. Dan ini serta-merta ditolak oleh Syarif Abdurrahman dengan pertimbangan kalau ingin mendirikan kerajaan Melayu, sudah banyak kerajaan Melayu di pulau ini, di Pulau Kalimantan. Ada Brunei, ada Kutai, ada Banjar, ada Pasir, ada Bulungan, ada Sambas, ada Matan, ada Simpang, Sukadana, ada Mempawah, Tayan, Sanggau, dan beliau tidak mau akhirnya harus berhadapan dengan kerajaan-kerajaan yang sudah ada ini, dan lebih menekankan bahwa Pontianak ini atau Kuala Landa ini lebih baik menjadi kotanya para santri atau layaknya Hadramaut kedua atau Tarim kedua. Begitu cita-citanya Syarif Abdurrahman ini. Kan tetapi desakan-desakan itu ternyata juga muncul baik dari baik dari kerajaan-kerajaan lokal, juga dari semenanjung Melayu dan kolonial, meminta kepada Syarif Abdurrahman untuk menjadi seorang sultan. Singkat cerita, butuh 7 tahun untuk meyakinkan Syarif Abdurrahman untuk dinobatkan atau untuk lebih baik menjadi seorang sultan ketimbang sebagai seorang ulama. 7 tahun yang panjang penantian orang-orang di sekitar Kuala Landa ini itu akhirnya dapat terrealisasikan pada 1778 dengan dinobatkannya Syarif Abdurrahman ini menjadi Sultan Pontianak yang pertama. Tapi meskipun dia sudah menjadi sultan, meskipun Sultan Syarif Abdurrahman ini sudah menjadi sultan dan nama Kuala Landa ini akhirnya berubah menjadi nama Pontianak, pakem beliau sebagai seorang pendakwah tidak berubah sampai dengan wafatnya. Sebagai sultan, beliau memerintah dengan baik, dan sebagai ulama tidak ada satu hari pun yang ditinggalkannya untuk urusan yang lain. Beliau tetap mencetak para ulama-ulama baru, termasuk dari putra-putrinya sendiri, kemudian didistribusikan ke seluruh Nusantara. Maka tercatatlah dalam catatan-catatan sejarah masing-masing daerah bahwa ada makam, ada makam anak dari Sultan Abdurrahman yang menjadi guru besar para ulama di Betawi, yaitu Pangeran Syarif Hamid bin Sultan Abdurrahman di Angke, daerah
Jakarta Utara kalau tidak keliru saya. Nah, beliau di situ menjadi guru besarnya Tubagus Angke dan para pejuang di Jakarta atau di Betawi pada masa itu ya lebih dikenal. Dan banyak tempat lain yang putra-putranya sendiri, kemudian keluarga besarnya dan jamaahnya yang diutus dari Pontianak untuk kembali menyebarkan dakwah Islamnya di tempat-tempat terjauh di Nusantara ini. Mungkin seperti itu dulu. Saya ingin ada diskusi gitu. Mungkin ada informasi-informasi lain. Saya bukan orang yang lebih tahu daripada kalian semua. Pasti banyak yang punya pengetahuan lebih daripada saya, dan mudah-mudahan ini lebih hidup dengan adanya diskusi, dengan memberikan komentar di video kali ini. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan di diskusi kita yang ketiga nanti, pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di kolom komentar ini bisa saya jawab, atau kita tanggapi bersama, atau kita diskusikan. Mudah-mudahan satu hari kita bisa live langsung gitu ya. Kita bisa live langsung untuk berinteraksi langsung, baik via YouTube maupun fasilitas yang disediakan di dalam podcast ini. Sekian dulu, terima kasih. Mudah-mudahan suasana diskusi kita lebih hidup di pertemuan berikutnya.